Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait masalah abdesi ya. Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia yang kemarin mengadakan Silatnas di Istora Senayan Jakarta, dan ternyata ada agenda yaitu Jokowi 3 periode, dan ada hal yang info yang terungkap ya, ternyata Luhut itu jabat ketua Dewan Pembina. Nah, ini ketahuan gitu ya, ketahuan siapa sebenarnya di belakang eh, Abdesi ya, yang kemarin mengeluarkan Jokowi 3 periode. Ini sesuai yang dilansir oleh VOI ya, sesuai yang dilansir oleh voi.id ya. Langsung saja kita bacakan. Terungkap Luhut jabat ketua Dewan Pembina Abdesi yang gelorakan Jokowi 3 periode. Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia Abdesi pimpinan Surtawijaya menjadi perbincangan usai meneriakan dukungan untuk Presiden Joko Widodo agar kembali memimpin Indonesia untuk periode ketiga. Setelah gaduh soal 3 periode, muncul abdesi lain yang dipimpin Arifin Abdul Majid. Belakangan justru yang paling disorot adalah peran Menko Maritim dan Investasi yang mendampingi Jokowi saat acara Silatnas Abdesi di Istora Senayan. Luhut disebut sebagai Perdana Menteri lantaran mengambil seluruh tupoksi ya, atasi segala urusan ya. Peran Luhut akhirnya terungkap. Abdesi pimpinan Surtawijaya buka suara soal posisi Luhut di organisasinya. Luhut disebut menjabat Ketua Dewan Pembina di Abdesi. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi MPO Abdesi Muhammad Asri Anas. Dia mengaku kerap bertemu dengan Luhut. Posisinya tentu seperti itu. Sepertinya saudara-saudara dengar Pak Luhut itu menjadi Ketua Dewan Pembina, ujar Asri Anas kepada wartawan. Anas mengungkapkan komunikasi intens dilakukan untuk meminta petunjuk dari Luhut. Intens dan resmi. Silakan dicek. Surat audiensi kita resmi. Kalau mau ketemu beliau, surat audiensi kita resmi. Kalau ada by phone, kan bisa. Namanya minta petunjuk, dan itu kita lakukan untuk yang lain, ungkapnya. Asri menjelaskan Luhut dipilih langsung sebagai Ketua Dewan Pembina oleh para pengurus. Selain itu, kata dia, sebanyak 50% program Abdesi di bawah Menko Marves Luhut. Pembangunan di desa yang paling banyak itu pembangunan yang berurusan dengan jalan, jembatan, air bersih, dan lain sebagainya. Misalnya teman-teman menggagas desa wisata se-Indonesia, bahkan 2.500 desa wisata baru dengan Pak Sandiaga Uno. Lalu kami buat program 7.000 desa pesisir di Indonesia, kata dia. Yang bisa saya katakan itu semua ada di bawah Pak Luhut semua. Jadi 50% program kami ada di sana. Terpisah, Sekjen Abdesi Asep Anwar Sadat mengatakan Luhut resmi menjadi Dewan Pembina Abdesi sejak 6 bulan lalu saat Surtawijaya sebagai Ketua Umum yang baru. Kami juga baru 6 bulan setelah dilantik. Luhut ya sama mengikuti kepengurusan kita setelah kepemimpinan pindah ke Pak Surta, katanya. Sebelumnya PKS menyoroti kehadiran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, di acara silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS Mardani Alisera mempertanyakan kehadiran Luhut tersebut. Mardani menilai semestinya acara silaturahmi para kepala desa itu dihadiri kementerian terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD, serta Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian. Ya, semestinya kementerian terkait hadir mendampingi. Jadi pertanyaan kenapa tidak ada, kata Mardani Alisera kepada wartawan. Sebagai informasi, Abdesi dibentuk untuk menampung aspirasi kepala desa dan perangkat desa, baik yang aktif maupun yang sudah purna bakti. Abdesi bermitra dengan Kemendagri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT. Kemendagri berada di bawah tanggung jawab Kemenko Polhukam, sementara Kemendes PDTT berada di bawah tanggung jawab Kemenko PMK.
dia heran karena acara tersebut justru dihadiri kementerian yang lain. Dia menilai kehadiran Luhut dalam konteks acara tersebut tak bijak dan tak proporsional. Justru malah kementerian lain ini tidak bijak dan tidak proporsional, tegasnya. Ya, sobat sekalian. Jadi kita melihat ya, yang terakhir itu memang disebutkan bahwasanya kenapa harus LBP lagi, kenapa harus Pak Luhut lagi, LBP lagi gitu ya. Yang memang kalau kita melihat perannya itu seperti yang disampaikan dalam berita ini ya kurang lebih ya seperti itulah ya, seperti ke Perdana Menteri atau atasi segala urusan gitu ya. Nah, kalau melihat update sendiri ya, yang berkaitan erat dengan kementerian ya seharusnya yang diundang ataupun yang berkaitan dengan abdesi yaitu atau yang diundang itu ya itu Kementerian Dalam Negeri ya, Pak Tito Karnavian dan juga ini Kementerian juga Kementerian Menko Polhukam Mahfud MD ya. Karena ini terkait dengan pemerintah dalam negeri ya, kemudian dan akses ke apa namanya perangkat desa dan lain sebagainya. Dan yang patut bertanya kenapa kok Manfes ya, Menko Marves yang hadir yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan ya. Seakan bahwasanya kalau kita melihat sekarang ya pada saat acara Silatnas, Abdesi, kemudian juga acara-acara ini semuanya hampir ditangani ataupun termasuk masalah COVID ya. Dan lain sebagainya itu ditangani oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ya. Nah, sobat sekalian, memang saat ini tidak berhenti-berhenti ya isu terkait masalah perpanjangan masa jabatan presiden ya, ataupun yang lebih gawat lagi adalah jadi 3 periode gitu ya. Itu sudah disuarakan oleh Abdesi secara tegas ya, meskipun kemarin juga ada beritanya itu dilarang oleh Pak Luhut gitu ya. Kemungkinan memang alasannya ya mungkin terlalu agresif gitu ya. Nah, kita coba pertanyakan gitu ya, yang apa namanya dalam ini memang kembali lagi ketegasan dari presiden agar segera menyetop mobilisasi seperti ini ya, karena kembali tidak sesuai dengan konstitusi. Nah, yang mempunyai kekuasaan ya tentu saja kembali kepada presiden ya. Kalau presiden sudah A, A ya A gitu ya. Karena presidenlah yang sekarang menjabat kepada apa namanya kekuasaan untuk menghentikan isu ini ya, bukan Menko Marves gitu ya. Dan kita juga patut uji terkait masalah konsistensi dari Presiden Jokowi sendiri ya. Kemarin juga pada saat awal-awal ditawari 3 periode, beliau Presiden Jokowi sudah menyatakan dengan tegas ya, orang yang mengusung 3 periode itu seperti menampar saya ya, tiga alasan ya, menampar saya, mencari muka atau menjuruskan saya. Nah kita memang saat ini ketika itu 3 periode itu berlalu beberapa waktu yang lalu dan sekarang kembali muncul lagi, seharusnya benar tegas gitu, kembali menyatakan ataupun kembali membuat statement dari presiden untuk menyetop ataupun mempertegas tentang posisi beliau ya, terkait isu 3 periode ataupun penundaan pemilu yang dapat memperpanjang masa jabatannya. Nah, saya ini belum jelas gitu ya. Saya ini belum jelas gitu. Yang ada adalah ketika sudah ada alasan 3 tadi ya, apa namanya, yang mengusul 3 periode seperti menampar saya, menjerumuskan saya, mencari muka dan menjerumuskan saya. Nah, itu saat ini alasannya beda ya. Penundaan pemilu ataupun penundaan pemilu itu adalah aspirasi. Nah, ini sekarang kan jadi simpang siur gitu ya, simpang siur dan tidak yang sifatnya tidak tegas lagi ya, melempem ataupun dalam artian seakan dalam tuntutan mengiyakan isu penundaan pemilu itu tetap berjalan. Seharusnya apa yang dalam hal ini harus ada ketegasan gitu.
Karena yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan hukum sekarang ya ada pemerintah ya. Kita rakyat ya melawan eh, apa namanya dalam tanda kutip pemerintah juga pastilah kalah gitu lah. Dan yang pasti mempunyai kekuasaan tentu saja presiden ya. Dan patut kita ingatkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh presiden sebelumnya itu SBY itu perlu disampaikan kepada pemerintah sekarang bahwasanya apa namanya saran ataupun nasihat bahwasanya ketika presiden itu memang harus sesuai konstitusi. Kalau sudah selesai masa jabatannya ya sesuai pasal 7 Undang-Undang 1945 bahwasanya presiden itu hanya menjabat 5 tahun dan hanya 1 kali perpanjangan masa jabatannya ya sudah, enough is enough gitu ya. Cukup sudah gitu ya. Konstitusi sudah mengatur bahwasanya sudah saatnya ya presiden itu selesai masa jabatan ketika sudah menyelesaikan. Dan yang paling penting adalah ya sekarang itu ya lebih baik memang harus fokus ya, fokus terhadap pekerjaan, sisa pekerjaan di masa-masa akhir periode kedua ini ya. Dan tentu saja yang paling penting adalah jangan sampai meninggalkan legacy yang buruk kepada rakyat ya. Nah, kalau kita lihat banyak sekali legacy yang apa yang ingin ditinggalkan itu dalam tentu kebijakan-kebijakan ataupun kondisi sekarang ekonomi yang menurun itu perbaikilah ya. Misalnya tentang kenaikan harga-harga ya, kemudian juga kelangkaan kenaikan harga minyak goreng yang sudah diprotes oleh banyak orang termasuk Mama dan juga UKM ataupun para pedagang yang membutuhkan minyak goreng. Belum lagi isu yang terkait akan adanya kenaikan BBM ya. Di masa akhir ini ya tentu saja pastilah Presiden Jokowi inginkan yang terbaik saya yakin dan kita semua yakin, tetapi memang harus ada langkah real gitu ya, langkah real untuk memperbaiki kondisi ekonomi sekarang ya. Yang mempunyai kekuasaan adalah presiden ya. Ketika sudah ada persoalan masyarakat yang membeli seperti ini ya harus fokus ya, harus fokus presiden menyelesaikan permasalahan, entah itu segera menyelesaikan permasalahan harga-harga ya jangan dinaikkan ya. Karena apa? Karena ekonomi kita belum pulih ya. Meskipun COVID itu sudah menurun ya, COVID itu sudah menurun dan itu tapi ekonomi belum stabil gitu ya. Ekonomi belum stabil ya, apalagi kita harga minyak goreng naik gila-gilaan dan kemungkinan akan ada kenaikan BBM. Nah, ini ya. Ini yang harus menjadi fokus dari Presiden Joko Widodo ya agar segera menyelesaikan permasalahan rakyat agar ya memperbaiki citra saat ini pemerintah yang saat ini dalam tanda kutip tidak pro kepada rakyat ya dalam tanda kutip karena kebijakan-kebijakan ataupun segala persoalan itu tidak segera diselesaikan. Andai ya, andai dalam hal ini Presiden fokus untuk permasalahannya dan tidak meneruskan isu penundaan pemilu ataupun konsisten untuk tidak menolak isu 3 periode, maka itu akan lebih baik, akan meninggalkan legacy yang lebih baik. Jadi kuncinya sobat sekalian ada di tangan presiden gitu ya. Kalau presiden konsisten bahwasanya yang menunda pemilu atau inginkan 3 periode itu kembali lagi orang yang menampar saya, menjurumuskan kaya dan cari muka dan tidak harus diteruskan, maka ketegasan itu harus terus ya, harus sekarang ditentukan sikap dari presiden untuk tegas menolak perpanjangan masa jabatan ataupun isu ya tentang 3 periode dan juga menghentikan mobilisasi-mobilisasi yang dapat membingungkan masyarakat, membingungkan rakyat dan tentu saja inkonstitusional. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.